Tuhan kami berdoa untuk sinyal Tuhan, Tuhan sinyal semua sinyal dalam di rumah kami masing-masing semuanya bagus Tuhan, tidak ada gangguan, tidak ada halangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami serahkan semua acara yang dalam tangan Tuhan, biar Engkau beracara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tema kita hari ini adalah love in relationship. Kemarin ada pertanyaan bagus dari Mika. Video sih. Kathleen mungkin boleh minta tolong ditampilin videonya. Mungkin ada teman-teman yang belum belum buka videonya. Yang pemalu. Dia ragu untuk berteman. Takut gak diterima, takut kalau udah nyapa duluan gak dibales. Merasa bukan anak orang berada dan bukan juara kelas. Jam yang paling Monik takuti adalah jam istirahat siang. Karena itu adalah saat untuk bergabung bersama teman-teman yang lain. Monik paling males kalau jam istirahat. Namun di luar dugaan, ada sekelompok geng yang mengajak Monik bergabung. Monik pun senang karena akhirnya ada yang mengajaknya ngobrol. Tetapi, circle yang mengajak Monik tersebut kerjaannya ngomongin orang, bergosip, dan menjelekkan orang. Monik pun kebingungan. Di satu sisi, dia gak punya teman. Tetapi di satu sisi, yang mau berteman dengannya adalah orang-orang yang toksik. Bu Ana help. Monik adalah seorang Oke, thank you Kathleen. Dari video ini, video pertanyaannya Mika. Oh ya, Mika mana nih orangnya? Boleh say hello dulu? Halo. Oke, halo Mika, keren. Oke, dari video tadi itu isinya Adana yang nggak punya temen, terus dia tuh takut untuk menyapa orang lain ya, takut Iya. balas sapa. Oke, terus suatu saat dia itu punya temen nih, teman baru, teman yang akhirnya yang mau berteman dengan dia, tapi isinya itu suka ngejelekin orang, ngomongin orang, gitu ya Mika? Iya. Oke. Kita sedikit review pelajaran yang kemarin ya. Siapa yang masih ingat tentang 3 hal yang harus ada dalam diri kita? Apa aja coba? Sukacita, AA, damai sejahtera, ya, dan satu lagi kebenaran. Oke, kita buka di Amsal 15 ayat 1. Mungkin ada yang mau membantu membacakan? Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Oke, thank you Kathleen. Oke, jawaban lemah lembut meredakan amarah. Tahu nggak sih teman-teman, kalau misalkan nih, kita menyapa dengan sukacita, itu ternyata eh, kita nyapa orang nih dengan sukacita. Dan kata-kata kalau sukacita kan berarti otomatis kalimat yang kita ucapkan itu murni dari hati. Karena kita lagi happy, kata-kata itu menyenangkan, lembut kan untuk didengar. Dan ternyata itu tuh bisa bantu buat nyiptain atmosfer yang positif dan membangun
hubungan yang lebih baik. Oke, kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Boleh bantu bacakan? Satu Yohanes 4 ayat 16 sampai 17. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam diri kita, dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Oke, amin. Thank you, Kathleen. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17 ini dikatakan bahwa kita telah mengenal dan percaya. Nah, kembali lagi sama pelajaran kemarin yang tentang 3 hal yang harus ada dalam diri kita. Kebenaran. Kebenaran itu sebenarnya adalah firman Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita tidak pernah mengenal ataupun apa yang berusaha mencari tahu tentang kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Sedangkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan kalau kasih itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita dan sudah disempurnakan. Tapi gimana kita bisa memahami kasih itu kalau misalkan kita nggak kenal sumber kasih. Tadi dibahas kalau Allah itu adalah kasih. Ketika dalam diri kita tuh ada kebenaran, ada firman Tuhan, maka seperti di 1 Yohanes 4 tadi akan muncul yang namanya kasih. Kita coba review kemarin yang ayat hafalan. Ada yang masih ingat? Ini boleh diucapin bareng-bareng. eh Jangan buka ini ya, buka contekan ya. Soalnya yang kita emang nggak tahu sih, tapi Tuhan yang tahu. Ayat hafalannya kemarin 1 Korintus 4 ayat 13. Tentang kasih. Boleh diucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 4, Cap. Oh iya, maaf. 1 Korintus 13 ayat 4. Maaf, maaf. Ada yang ingat? Oke, pada yang nggak ingat ya, nggak apa-apa. eh kita baca bareng-bareng aja. Boleh buka Alkitab. Boleh dibantu dibacakan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, boleh bantu dibacakan ayat 5-nya sekalian nggak, Kat? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke, pelajaran yang minggu lalu adalah tentang kasih. Hari ini kita masih sama membahas tentang kasih. Kasih itu sabar, dia murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong.
nggak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan sebagainya itu ayat 4 sampai 5 tadi. Kira-kira kalau semisal kita kasih itu ada dalam diri kita dan sudah disempurnakan, kira-kira kita bakalan merasa damai sejahtera dan sukacita nggak? Kalau semisal eh, kita kan jika kita berusaha memenuhi kasih itu sendirian dengan kemampuan kita, kita nggak mungkin bisa mencapai itu semua karena daging kita itu lemah. Kalau makanya dari itu kita perlu pertolongan Tuhan. Tapi kita nggak bisa, maksudnya dalam arti kita sendiri nggak bakalan paham kasih itu seperti apa kalau misalkan kita tidak mengenal Tuhan sendiri. Karena sumber kasih yang utama adalah Allah sendiri gitu. Semisal nih, kayak tadi, kasih itu kan dia sabar. Nah kan nih, kita ada temen, kasih Tuhan tuh ada dalam dirinya dan sudah disempurnakan. Teman kita itu kita melihat nih sebagai orang lain ya. Kelihatannya tuh dia sabar, tenang, terus kayaknya tuh dia nggak pernah menyombongkan diri, nggak pernah memegahkan diri, saling mengampuni. Kira-kira kita yang melihat itu kayak, ih orang ini kok bisa ya? Kira-kira menurut kalian, apakah di dalam diri teman kita itu selalu ada damai sejahtera dan sukacita? Menurut kalian gimana guys? Ada. Oke, ya harusnya jika ada damai sejahtera dan sukacita dalam diri kita itu, kita nggak perlu merasa kesepian. Ini aku mulai menjawab pertanyaannya si Mika ya. Apa temannya itu kesepian, dia takut paling takut pas istirahat karena teman-temannya yang lain pada ngumpul, sedangkan dia sendirian. Nah, ini jawaban dari aku ya Mika. Harusnya jika dalam diri kita tuh ada kasih Tuhan pasti ada damai sejahtera dan sukacita. Nah, itu kita harusnya nggak perlu merasa kesepian. Karena orang-orang kan datang sendiri ke kita gitu loh. Misalnya nih contoh, teman kita punya teman. Nah, dia tuh orangnya bawaannya tenang, terus selalu sukacita. Meskipun dia ada masalah, kayak entah masalah keluarga mungkin atau masalah akademi dan sebagainya, dia tetap sukacita gitu loh. Dia tetap tenang dan juga kayak tidak menunjukkan rasa rasa apa ya? Mungkin dia pada saat menghadapi merasa kesulitan, tapi dia tetap tenang dan sukacita. Kita ya sebagai temannya, mesti kita penasaran dong kayak kok bisa ya temanku ini tuh tetap tenang dan sukacita meskipun dilanda masalah, ya kan? Nah, itu sama halnya kita itu ketika ada damai sejahtera dan sukacita, itu tuh orang-orang kan datang sendiri ke kita. Misalkan teman-teman yang awalnya kita nggak ada temen nih, orang-orang sekitar kita tuh bakalan kayak datang ke kita, bakalan nanya, ih kamu kok bisa dong, tolong ajarin aku gimana caranya. Mereka sendiri akan apa ya, membentuk berusaha berteman dengan kita karena mereka melihat sesuatu yang beda dari kita. Oke, di 1 Korintus 15 ayat 33 mungkin boleh dibacain. Tolong dibacain. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Oke, ini masuk dari pertanyaannya Mika yang tentang ini. Aku ada teman, mulai ada teman, tapi teman-temanku itu apa ya, isinya tuh cuman membahas keburukan orang lain, mungkin menghakimi orang lain, dan menyumpahin orang lain. Oke, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Ini benar banget dan nyata. eh Kakak punya ini sedikit sharing. Dulu kelas 10 itu kakak sama persis sama pertanyaan yang Mika. Kakak mungkin masih adaptasi dari sekolah lama ke sekolah baru itu adaptasi nggak punya temen, bingung harus berteman dengan siapa. Terus akhirnya kelas 11 ini kakak punya temen, tapi temennya ini tuh eh ya dikatakan baik juga enggak, dikatakan buruk juga enggak. Jadi isinya circle-nya kakak itu orangnya suka bolosan, terus suka gibahin orang, gibahin ngomongin orang, terus juga sering apa ya, cabut, terus sering ya banyaklah hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak sekolah gitu. Posisinya nih kakak tahu Firman kayak tahu dasar-dasarnya dan sebagainya. Kakak tahu paham Firman. Tapi ternyata itu secara nggak sadar itu tuh mengaruhi kakak dalam kehidupan sehari. Misalkan kayak nyata secara nggak sadar tuh kayak bikin kakak malas sekolah, terus pengen cabut ke kantin, terus juga apa ya ngomongin orang, ngejelekin orang itu. Tapi di kelas yang mau temenan sama tapi di kelas yang mau temenan sama aku cuma mereka, aku harus gimana Kak? Mungkin itu pertanyaan kalian ya. Oke, teman-teman harus pahami antara bergaul karib dengan berteman. Berteman biasa ya. Bergaul karib itu dia semacam kayak bestian. Terus juga yang temen yang deket banget kemana-mana itu pokoknya harus sama dia. Pokoknya bestie banget lah. Terus bergaul karib itu lebih ke hubungan yang lebih dekat daripada temenan biasa. Kayak dia selalu dijadikan tempat untuk curhat masalah pribadi, entah itu masalah apapun lah. Kalian mencari solusi sama orang itu. Jangan kok berteman itu cuman sekedar kenal. Kumpul-kumpul bareng lah. Kumpul barengnya cuman ya paling pas istirahat, terus pas nunggu jemputan pulang gitu. Nah, pertanyaannya apakah aku harus menjauhi mereka atau enggak? Untuk jawaban dari aku, nggak apa-apa buat berteman sama mereka, teman-teman. Tapi kalau untuk bergaul karib itu jangan. Terus, semisal pas lagi ngumpul, mereka tuh ngomongin orang, ngejelekin orang, aku harus gimana responnya? Di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor dan pakailah perkataan yang baik dan juga membangun. Itu. Lalu di Amsal 10 ayat 19, banyak bicara, banyak dosa. Kita sering kali tuh kalau misalkan lagi ngumpul sama temen, curhat, gibahin tuh secara nggak sadar mesti kita apa ya, ngata-ngatain, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kayak ya kebun binatang dan sebagainya, terus sumpah serapah dan sebagainya lah. Tapi di Amsal yang kemarin kita pelajarin, di Amsal 10 itu bilang, siapa menahan bibirnya itu bijak. Ya, respon kita itu diem dan memperhatikan aja. Semisal orang teman kita itu lagi ngata-ngatain, ih orang ini kelakuannya salah, harusnya tuh gini gini gini, bodoh banget dia dan sebagainya. Kita nggak usah ikut-ikutan teman-teman, kita diem aja. Kita perhatiin aja, mari udah diem aja, dengerin. Tapi kita nggak usah ikut ngerespon, mengeluarkan kata-kata yang itu menghakimi dan sebagainya. Selain itu, kita juga sampaikan aja tentang kasih. Kasih itu sabar,
dia murah hati, tidak sombong. Ya pokoknya tentang kasih itu tadi. Bilang gini aja sama mereka, sama circle kalian. Ngapain sih buang-buang waktu ngurusin hidup orang, hakimin hidup orang. Udah urusannya dia sendiri gitu loh. Ngapain sih harus ribet-ribet ngurusin daripada ngejelekin dan ngehakimin. Mending tuh disamperin aja orang itu terus kita kasih teguran. Kalau misalkan dia emang emang itu salah, tapi dia tidak menyadari, yang mending kita tegur aja, kita kasih masukan. Daripada kita nambah dosa, mending kita kasih masukan. Saya sama-sama kita kayak ngomongin orang, tapi bedanya ini kita langsung ngomong ke orang yang bersangkutan dan sama-sama bangun gitu loh, daripada kita ngomongin orang di belakang, sama-sama udah nambah dosa, dosa saat, ya bukan kayak nambah dosa, dosa lagi gitu loh, kayak banyak ribet. Nggak usah takut. Jadi gini, nggak usah takut teman-teman dikatain aneh atau sok suci. Kita balik lagi aja ke firman Tuhan. Firman Tuhan bilangnya A, ya udah kita lakuin A. Karena eh, aku sedikit sharing, karena ketika kita melakukan firman Tuhan itu, Tuhan yang akan kasih jalan, Tuhan yang akan kasih pertolongan. Meskipun orang ngomongnya kita aneh dan sok suci itu, awalnya mereka ngomong begitu, tapi ketika kita tetap melakukan, tetap setia melakukan firman Tuhan, orang yang tadinya ngatain kita aneh, mereka itu bakalan mengikuti apa yang kita lakukan karena mereka pikir, oh iya ya, orang ini beda. Ternyata dampaknya juga membuat hidup kita tuh lebih, orang lain membuat hidup kita tuh lebih kayak nyaman, ayem, tentram gitu loh, kayak nggak ada musuh gitu. Oke, itu jawaban aku untuk pertanyaan Nika. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Apakah ada yang bertanya atau mungkin ada yang belum paham, nggak apa-apa, boleh ditanyakan. Atau ada yang mau sharing, boleh. Yang ngomong, Kak, aku nggak terlalu paham, Kak. Yang bagian mana, Dom? Yang di tengah-tengahnya kayak nggak terlalu paham. Tengah-tengahnya yang bagian apa, Dom? yang ngomong tadi. Yang di video, Kak. Oh, yang di video. eh Tentang ini, menyapa orang atau yang gak punya teman sendirian, terus pas istirahat itu, karena nggak punya teman, dia istirahat, pas jam istirahat dia sendirian. Itu atau yang mana, Dom? Kamu ngalamin nggak yang jam istirahat sendirian? Hmm, Yang Yang mana? yang mana? aduh, tadi yang apa aja, Mi? Yang sendirian. Pas lagi sendirian nggak ada teman, jam istirahat. Aku kayaknya minta berteman. Yang itu. Kak, aku kalau sendirian, semuanya aku sapain dan aku minta berteman. Oke, boleh, boleh. Em, Kalau sendirian minta teman itu bisa. Cuman kalau pada kasusnya kakak waktu itu, pada saat jam istirahat kakak emang benar-benar sendirian, kayak untuk memulai percakapan itu takut, malu. Nah, hal yang bisa kita lakuin itu, sebenarnya waktu itu kakak cuman minta pertolongan Tuhan, kayak Tuhan tolong aku harus bagaimana, aku nggak punya teman dan sebagainya. Terus Tuhan tuh kasih kayak aku suatu pengertian gini, jangan takut untuk memulai suatu hubungan, dalam arti
memulai segala sesuatu tuh kamu jangan takut. Kayak misalkan tadi nggak ada teman, nggak ada temennya itu entah ini karena masalah dari kita ataupun dari efek lingkungan kita nggak tahu ya. Kalau misalkan dari diri kita, kakak cuma bisa kasih jawaban, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Misalkan kita nyaman untuk sendiri, kan ada tuh orang yang suka untuk lebih suka sendirian daripada kumpul sama orang banyak. Kalau di sekolah kita perlu bersosialisasi karena nanti misalkan kita di sekolah selalu suka sendiri. Nanti kalau misalkan kerja kelompok, itu kita bakal kesusahan sendiri karena kita nggak bakalan dapet teman kelompok. Nah, itu otomatis kita mau nggak mau harus berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan kalau misalkan kita nggak ada teman, itu bakal susah. Makanya kita berusaha untuk eh, membuka komunikasi. Terus juga, semisal mereka yang menjauh, yaudah kita kayak tetap pancarkan kasih Tuhan gitu loh. Karena menurut aku, kasih itu bisa meluluhkan hati seseorang. Kayak misalkan kita menghadapi teman kita nih, kita punya teman, eh yang ada dua orang, satu lagi berantem, yang sama-sama berantem lah. Tapi yang satu itu dia tetap sabar, dia tetap apa ya, memaafkan sebagainya. Pasti yang satunya awalnya mungkin bakalan kayak tetap marah, ngambek-ngambekan sebagainya. Tapi kasih itu meluluhkan sama kayak Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita sampai rela mati untuk kita. Kita melihat itu, melihat pengorbanan Tuhan yang begitu sayang sama kita, kita luluh nggak? Ya kan? Nah, itu mungkin jawaban yang bisa kakak beri. Intan, Kakak Gap, Kakak ya? Gap, Mbak Ana mau kasih bantuan ya. Oke, terima kasih, Dengerin Kak. ya, semua dengerin ya, semua dengerin. Yang di pertanyaannya Dom tadi, Dom punya jawabannya, ya. Dan itu Bu Ana lihat sendiri. Suatu saat, ya, suatu saat ini cerita ya, mana Tori? Tori ada, Dom ada ya. Suatu saat ada ibadah KKS di Jakarta, ya. Terus Tori itu kehilangan temennya, ya, karena Mika waktu itu tidak datang. Mika tidak datang, terus kemudian Tori seperti bersedih sekali mojok di pinggir. Nah, Tori mana Tori? Ingat enggak peristiwa itu? Mojok di pinggir, diem saja. Terus tidak mau ditolongi siapa-siapa. Ditolongi Ibu Ana tidak mau, ditolongi Bapak enggak mau, ditolongi siapa saja enggak mau. Pokoknya ngejejer gini. Ya kan? Karena temannya enggak ada. Ya, terus ya itu Mika enggak datang waktu itu. Tiba-tiba si Dom datang. Karena tadi sebelum berangkat dikasih Bapak coklat banyak, Bapak bilang, Bapak itu suaminya Ibu Anak, bilang, Dom, nanti ini kasihkan ke teman-teman ya. Kita beli coklat yang banyak, nanti kasih teman-temannya. Iya, Bapak. Gitu, Pak. Terus dimasukkan ke dalam tasnya. Terus waktu dia lihat Tori lagi bete, muka cemberut gitu, terus si Dom datang mendekati. Kamu kenapa sedih? Tori, ayo kita main. Oh, aku punya coklat nih. Teret. Terus dikasihkan ke si Tori. Terus Tori akhirnya mau. Terus akhirnya mau bergabung. Ini bilang apa? Si Dom itu punya jawaban ketika dirinya tidak ada teman atau ketika dia merasa tidak ada teman, dia akan mencari cara bagaimana supaya semua orang berteman dengan dia. Akhirnya hanya satu-satunya orang yang berhasil meluluhkan Tori adalah Dom. Tepuk tangan buat Dom. Dom sudah namanya mempraktekkan kasih. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi, eh, kasih itu buat anak-anak kecil bukan teori tetapi langsung dipraktekkan ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini ada ini saya harap semuanya paham ya. Kalau engkau merasa terkucilkan, engkau merasa tidak punya teman,
Engkau harus punya sesuatu yang engkau bagikan kepada teman-temanmu, sehingga engkau tidak perlu tidak punya teman. Karena mereka akan mencari kamu, karena kita punya sesuatu yang baik yang bisa dibagikan kepada mereka. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Silakan Kak Gaby, itu ada pertanyaan dari Mika. Oke, cara ngerespon saat circle-nya lagi ngibain orang. Circle-nya kita atau circle-nya orang lain nih, Mika pertanyaannya. Soalnya kan ada kasus yang kayak gitu. Circle-nya kita. Oke, circle-nya kita pada saat ngibain orang. Eh, responnya kita tadi itu kita diem aja karena pada saat kita ikut nimbrung nih, pertama kita udah salah karena kita sama-sama kayak menghakimin seseorang padahal kita apa ya penghakiman itu bukan milik kita. Respon kita itu diem aja, gak usah ikut-ikutan. Ketika mereka kalau misalkan ngomonginnya itu untuk kebaikan gak apa-apa, tapi kalau misalkan ngomonginnya yang sampai benar-benar buruk itu kita tegur, kita kasih pengertian. Jangan gitu, maksudnya kayak kita menghakimi, kita ngata-ngatain dia, kita belum tentu apa yang sebenarnya dialami. Kita daripada ngasih apa ya penghakiman kita ngomongin orang di belakang, kenapa nggak kita bantu support dia? Mungkin kita kasih masukan atau pada saat dia kesulitan ya kita coba bantu tanya kenapa gitu. Itu. Jadi responnya dari kita sendiri, kita diam, gak usah ikut-ikutan, terus kita sampaikan firman Tuhan, entah itu tentang tergantung permasalahannya. Tapi kita bisa sampaikan tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia nggak apa ya, dia tuh kasih itu memaafkan. Jadi nggak usah kita ngakimin orang gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk yang Mika tadi pertanyaannya udah terjawab atau belum? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Teman aku menaruh tisu bekas darah dan keringat ke dalam mulut temanku, terus dibikin batuk. Boleh minta tips cara mereka tobat, boleh enggak, Kak? Oke, ini masuk ke pembulian ya. Sedikit masuk ke pembulian sih. Oke, mungkin Kathleen bisa bantu atau Tante? Kathleen dulu dijawab, Kat. Menurut saya kok yang seperti ini sudah harus dilaporkan karena cukup berpengaruh kepada kesehatan juga. Satu, darah dan keringat itu mengandung kuman dan bakteri teman-teman. Jadi kalau ditaruhkan di mulut tidak higienis, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan kedua, ya ini bukan termasuk pembulian yang cuma verbal doang. Ya, ini itu sudah termasuk pembulian yang tanda kutipnya fisik ya. Jadi sebenarnya emang tidak bisa dibiarkan. Jadi sebisa mungkin dilaporkan aja kok yang kayak gini. Ya, betul. Kalau sudah mengarah kepada kesehatan ya dan membahayakan kesehatan kita, dilaporkan saja kepada gurunya, ya, pada guru. Karena itu berbahaya buat kesehatan kita. Gimana caranya ngerespon kalau teman satu kelas pada berisik semua? Berisiknya dalam konteks apa nih, Devino? Wait, sebenarnya kalau semisal pengalamanku ya, kalau semisal terutama nek semisal gurunya itu kayak semisal gurunya pergi ke belakang bentar, itu sudah pasti ya sudah pasti gak ada 1 menit itu kelas itu pada chaos.
Jadi maksudnya itu kan kayak kalau semisal aku di kelas itu aku itu eh, punya temen yang deket banget itu cuma satu. Terus itu ada sisanya itu yang maksudnya yang mereka itu kalau semisal pas kelas kosong itu pada ngumpul dan sekalinya ngumpul itu rame gitu loh. Dan ya kadang ada yang kayak gibah lah ya pokoknya rame lah gitu lah. Oke, mungkin aku bantu jawab. Di dalam kelas itu kan pasti ada ketua kelas dan wakil ketua kelas ya, Dev. Nah, sebenarnya kalau untuk mengkoordinir, misal kayak gurunya entah itu rapat atau pergi sebentar, itu sebenarnya tugas sebagai ketua kelas ataupun wakil ketua kelas. Cuman kalau misalkan kita mau membantu, kita bisa mungkin memberi masukan kayak, oke, biasanya ketua kelas gak bisa ngatur santra fisik. Ya bener sih. eh kita cuman bisa karena posisinya kita sebagai anggota dalam kelas, ini kita bisa bantu kayak tadi di kelas guru kita kan pasti kasih tugas dan sebagainya. Kenapa nggak kita kerjain? Mesti kan perlu dikumpulin dan sebagainya. Nggak usah rame lah nanti daripada dimarahin guru lain terus kelas kita kena hukuman dan sebagainya. Mending kita diem aja gitu loh. Itu sih kalau dari aku ya karena aku kalau misalkan guru lagi keluar, aku cuma ngingetin temen-temen, tugasnya jangan lupa dikerjain ya, jangan rame. Pasti kalau misalkan rame, nanti dimarahin sama guru sebelah yang lagi ngajar. Pasti mengganggu lah kegiatan belajar mengajar, gitu. Itu jawaban dari aku, Dev. Aku boleh nanya lagi nggak soal yang sehubungan tadi? Boleh, boleh. Ya sebenarnya aku ya juga sempat kepikiran kayak gitu. Cuma ya kadang itu yang kalau semisal yang bikin berisik itu eh, tipe anaknya itu tipe yang anaknya itu kayak apa ya? Ya bahasa gampangnya sih susah diatur. Karena itu aku itu satu kelas itu sama temen eh, pokoknya itu aku satu kelas itu punya temen tapi dia itu kalau semisal disuruh ngerjain PR itu kayak ogah-ogahan gitu loh. Terus ya nilainya juga nggak begitu bagus. Jadi maksudnya itu kayak anak ini itu eh sampai guru sekalipun itu nggak suka sama kelakuannya gitu loh. Gitu. Jadi kalau semisal eh aku mau ngingetin sih. Cuma nanti itu kalau semisal aku ngingetin ya ke tipikal teman-teman kayak gitu tuh yang ada itu aku malah dibilang kayak so asik segala macem gitu loh. Karena aku ya juga niatku itu cuma maksudnya kayak kepengin ngingetin biar kelasnya itu kondusif, biar yang lainnya itu aman gitu loh. Cuma ya aku nggak, maksudnya nggak terlalu kepengin ngurusin kayak gitu gitu loh. Jadi kayak maksudnya ya kesannya udah amat gitu loh. Daripada aku maksudnya kayak ngingetin nanti dipikirnya kayak anaknya itu kayak yang maksudnya kayak yang disiplin, tertib segala macam gitu loh. Padahal ya aku nggak begitu disiplin juga gitu loh. Aku ya sama kayak mereka gitu loh. Cuma ya gitulah tuh. Mau bantu jawab. Kalau awalnya kan kelasnya nggak kondusif dulu nih, rame-rame dulu. Nah, kalau udah rame tuh emang awalnya bisa diingetin sekali, dua kali. Tapi kalau sudah, ya udah terserah mereka menurut saya. Karena bagaimanapun di tempat manapun kita yang pasti tidak bisa mengontrol semua orang kan. Kayak mereka mau apapun juga kita nggak bisa mengontrol sepenuhnya mereka mau apa. Tapi kalau udah mulai lama-lama makin tidak kondusif, pasti kan ada guru yang datang juga. Lalu yang tadi yang anaknya tanda kutipnya
emang nurut sampai guru-guru udah nggak mau urusan, ya balik lagi ke yang tadi sih. Awal-awal mungkin kita emang bisa ngingetin, tapi lama-lama bagaimanapun kan itu kehidupannya dia sendiri. Kita juga nggak bisa terlalu banyak ikut campur juga. Masa depan dia, kita cuma bisa membantu mengingatkan. Jadi lama-lama pun dia pasti akan tahu dampaknya dari perbuatannya dia. Itu mungkin dengan beberapa guru ada masalah lah, juga akan berdampak dengan kelanjutan kehidupan bersekolahnya. Demikian. Oke, thank you Kathleen. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin yang mau sharing? Oke, ini ada sharing dari teman kita Reta, cuman dia lagi berhalangan, jadi mungkin aku bacain sebentar ya. Yep, tes. Gitu. Oh iya, iya maaf sinyalnya bentar. Oke, eh ini dari Reta. Dulu waktu SMP, jujur aku bukan orang yang bilang seberani sekarang. Dulu aku pengecut, aku bahkan nggak tahu cara ngomong dan nolak ke orang sekitarku kayak gimana. Contohnya kayak aku masuk dalam satu circle karena butuh pengakuan. Ternyata aku nggak bisa adaptasi dengan circle itu karena mereka tipe orang yang suka labrak-labrak. Sampai-sampai aku pernah dilabrak. Di circle ini tuh ibarat kayak teman makan teman. Jadi dalam circle ada circle lagi. Ngomongin satu sama lain padahal masih satu circle. Ya masih banyak hal lain yang terjadi dalam hidupku sampai suatu ketika aku memutuskan untuk berdiam diri di kelas. Jujur ini bukan aku banget karena aku orangnya agak talkatif atau kasarannya cerewet lah. Otomatis aku nggak ada temen buat cerita. Nah, buat teman-teman, kalau misal kalian masih di bawah SMP atau mungkin SMP, saranku untuk menghadapi semua itu, jujur, kita nggak perlu melawan karena Tuhan nggak ngajarin kita tampar balik pipi teman kalian. Malah kita nyerahin pipi lainnya untuk ditampar. Kita cukup buat doa, tapi kalau misalkan doa doang nggak bakal nyelesain masalah, harus dibarengin dengan usaha. Kalian cukup konseling ke BK atau kalian kalau masih terjangkau dengan wali kelas, cukup cerita ke mereka dan alangkah baiknya kalau kalian itu cerita ke orang tua. Cerita sama teman itu gak bakal nyelesain masalah. Yang ada masalah kita bakalan makin banyak. Akhir-akhir ini banyak yang sengaja lempar batu sandungan tanpa kita sadari. Boleh aja cerita sama temen, tapi close friend itu benar-benar kalian harus tahu watak dia gimana dan lain-lainnya. Jadi saranku kalau kalian punya masalah yang sama kayak aku, atau mungkin beda tapi masih ada hubungannya sama sekolah, ya kalau bisa lakukan itu ya nggak apa-apa. Aku tahu kalian semua pada hebat-hebat, bahkan lebih hebat dari aku. Kalian punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Nggak apa-apa. Tapi pastiin cara kalian tuh tepat untuk diri kalian. Kalau kalian mau tanya-tanya di grup atau langsung di Zoom, boleh tentang cara mengatasi kalian itu udah bener apa belum. Nanti bakal bantu jawab sama kakak-kakak yang ada di Zoom. Semangat guys, God bless. Salam dari Reta. Oke, itu sharingnya dari Reta.
Mungkin ada yang mau bertanya? Atau mungkin ada yang belum paham, boleh tanya. Ayo silakan yang mau bertanya, yang mau sharing. Waktunya masih 12 menit. Silakan. Doa yang membuka tadi, yang menutup. Yang membuka tadi siapa? Kathleen. Aku saya. Ya udah ditutup nanti dengan doa. Kalau Oke, sebentar ya. Daripada sepi, sayang waktunya ya. Jadi gini, mengatasi video yang di-share sama Mika ya. Mika ini kan, ini kembali ke video ya. Bagaimana mengatasi ketika aku merasa tidak percaya diri, pemalu, tidak punya teman, paling stres ketika istirahat gitu kan ya. Eh, Selalu ingat bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang ajaib. Ya, setiap orang itu punya sesuatu yang sangat bagus di dalam diri Mika, di dalam diri Kak Gebi, Kak Reta, Kak Catherine, siapa saja ya Dom. Dom itu di dalam dirinya Dom juga ada sesuatu yang ajaib. Ya, kita harus eh, menyadari bahwa kita diciptakan itu keren, gitu lah. Jangan pernah ada yang merasa rendah diri atau minder, nggak boleh ya, karena minder itu berarti sombong, tapi sombong yang negatif. Ya, tetapi itu tetap sombong. Minder itu sombong. Nah, engkau harus sadar bahwa Tuhan itu menciptakan kita semuanya itu keren, mulia, berharga. Ciptakan sesuatu yang spesifik di dalam diri kita. Misalnya, Dom ini punya apa kemampuan dalam hal berbicara, mengajak teman-temannya, ya itu latih terus. Misalnya Kak Kathleen ini punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus banget, terus teman-temannya ada yang nggak bisa minta diajarin, matematikanya bagus, minta diajarin, ajari. Mereka pasti akan mendatangi kita dan bertanya kepada kita. Ya, siapa saja, Kak Kipi mungkin dia punya keahlian dalam berenang, dia kan atlet ya, atlet pon itu, Kak Kipi eh, wah juara kemana-mana. Akhirnya kan kamu jadi terkenal, Kak Gaby. Nah, orang-orang yang memunculkan sesuatu yang ajaib di dalam dirinya, pasti orang-orang itu akan menjadi orang yang banyak temannya, dicari banyak orang. Ya, jadi daripada memikirkan orang lain, pikirkan dirimu sendiri apa yang bisa kamu munculkan dari dirimu. Ya, apa yang bisa kamu munculkan, prestasimu, ya, kebaikanmu, sifat-sifatmu yang baik itu dimunculkan. Pasti nanti kalian akan punya teman yang banyak, dicari banyak orang.
Itu di dalam Alkitab artinya engkau sudah berfungsi menjadi terang dan garam. Itu perintah Tuhan Yesus ya. Jadi poinnya adalah munculkan sesuatu yang baik di dalam dirimu, maka sekelilingmu akan mencari engkau. Gitu ya. Untuk yang lain-lainnya, tadi sudah dijawab sama kakak-kakak, dan kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita boleh tutup supaya teman-teman semuanya bisa mempersiapkan untuk pelajaran besok ya. Setelah besok kita ada PR, ada tugas, bisa dikerjakan. Silakan Kak Gibi. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita close. Oke, tadi Terence Resen ada pertanyaan atau? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa, selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Tuhan, kiranya semua firman telah disampaikan bisa jadi rema dalam hidup kami dan juga menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang membimbing dan memimpin kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kepandaian, 10 lipat kecerdasan, 10 lipat lebih pintar daripada yang lain, Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you semuanya yang udah join Zoom. Kak siapa? Kak Gibi. Bye-bye. Terima kasih Kak Begi. Kak Gibi. Gebi, terima Kak kasih Kak Gebi. Gebi. Terima Thank you, kasih Bu Zoom. Ana. Terima kasih. Kasih Terima semuanya, kasih. Terima kasih Tuhan semuanya. berkati. Terima kasih semuanya. Semuanya. Thank you. Belajar ya. Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Bye-bye semua. Terima kasih, terima Halo kasih. semua. Aku keluar ya. Ya, Bye. bye, thank you. 3, 2, 1. Bye. Bye.